siapa nih? Nama saya Selvi Maharani. Selvi Maharani. Kalau ini? Ayu Puspitasari. Ayu Puspitasari. Puspitasari. Nah, kalau kakak kita satu nih? Saya Muhammad Nurwinarto. Muhammad Nurwinarto. Panggilannya apa? Bang Noet. Bang Noet. Ini panggilannya? Ayu. Rayu. Ayu. Ayu. Ini? Selvi. Oke. Tadi saya lihat kalian berdua main rampak nih. Ini namanya apa? Gendang rampak? Gendang pencak, gitu ya. Kelihatannya kayaknya ahli sekali tadi ya. Luar biasa ya. Ngomong-ngomong, Adek udah berapa lama nih masuk perguruan? Tapi sebelumnya ini perguruan apa nih? Perguruan Yuda Putra Buana. Yuda? Putra Buana. Yuda Putra Buana. Tahu nggak perguruan Yuda Putra Buana ini berdiri tahun berapa? Ini tahun 2015. Berapa? 2015. 2015. Yakin? Nggak lupa? Nggak salah? Nggak ya? Gimana masuk perguruan ini? Gimana? Coba tolong ceritain. Ya banyak sukanya, ada dukanya, tapi ya banyakan sukanya. Banyak sukanya gitu ya. Terus para pelatihnya gimana nih? Alhamdulillah pelatihnya juga baik. Terus udah masuk jurus apa nih kira-kira? Udah lumayan banyak jurusnya. Di sini kan ada 5 tempat perkembangan, bendungan, cimandean, Terus dasar, tunggal baku juga ada di sini. Terus sama belajar banyak, ada banyak aliran, lebih tepatnya banyak juga bisa. ya nanti saya tanya narasumbernya di sini ya sebagai apa namanya pelatih Utama. pelaut namanya. Pelatih utama. Oke. Nah, kamu sendiri gimana nih? Punya rencana masuk jurus berapa nih nanti untuk kedepannya? Untuk kedepannya nanti akan ada jurus baru lagi pastinya. Gitu ya. Nanti akan diajarin sama pelatih utama. Wah luar biasa. Guru besarnya siapa di sini yang nanti kalian semua? Guru besarnya Abang Kus. Abang Kus? Yang mana? Abang Kus? Ada ya? Nanti kita wawancara khusus ya. Nah sekarang kita tanya-tanya nih sama kakak kita nih. Halo. Tadi siapa namanya? Bang Noet. Bang Noel. Bang Noel udah masuk jurus berapa nih? Alhamdulillah untuk jurus Cimande sendiri kita di sini menganut 2 aliran Cimande ya. Jadi di Cimande itu kalau kita dari Yuda Putra Buana ini mengandung dari indukan dari TTKDH, yaitu Cimande, Tarik Ulur, Punjuruk, Hilir ya. Nah, berarti aliran kita ke hilir. Nah, sedangkan di hilir itu ada jurus Cimande itu 13. Nah, berbeda dengan Girang. Kita menganut aliran Girang juga. Dari Girang itu ada 33 jurus, di mana hitungan satu persatu sampai dengan 33 jurus. Dan alhamdulillah saya pribadi sudah menguasai hampir semuanya. Wah luar biasa. Terus perguruan ini sendiri ini di mana ini? Ini Lokasinya alamatnya di mana sekarang ini saat ini? ada di Cilincing, tepatnya di Kecamatan Cilincing. Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Gimana harapannya apa nih untuk ke depan nih? Harapannya Untuk pemerintah juga barangkali minta di cover ya kan? Ya, Gimana harapannya? Kedepannya mau ngembangin potensi murid-murid di sini biar lebih banyak kegiatan yang kita ikutin, prestasinya mewakili nama sekolah, perguruan, sampai biar booming kemana-mana juga, biar dikenal. Karena ya PB juga udah punya cabang di Bogor, di Kampung Sawah, sama di daerah Marunda, sudah lumayan pesat juga. Harapan kakak sendiri apa nih? Harapan saya seni tradisi ini lebih dikenang banyak masyarakat Indonesia sih, karena menurut saya dengan kita belajar silat aja udah termasuk melestarikan budaya bangsa kita sendiri gitu. Apalagi kemarin kan kita di UNESCO kita sudah terbukti gitu pencak silat tuh, bahwa pencak silat itu dari negara kita gitu. Luar biasa. Menurut saya sih, saya berharap lebih banyak lagi event-event berjenjang lah, dari tingkat kecamatan, lalu naik ke tingkat provinsi dan kabupaten. Bukan hanya sekedar fighting lalu tunggal baku dan sebagainya, tapi festival juga menurut saya itu harus sih. Gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan kami ini di Padepokan Yuda Putra Buana. Dalam hal ini kita ada pimpinannya Pak Haji Sam, atau yang dikenal juga dengan Pak Haji Samsudin.
dan abah kita, Abang Kus, salah satu guru kita yang ada di sini. Insya Allah dalam hal ini kita akan sedikit-sedikit berbicara kepada Pak Haji Sam mengenai perjalanannya Yuda Putra Buana. Dan Abang Kus dalam perjalanannya menggelututi bagaimana tentang seni budaya atau seni. Pak Haji Sam. Dalam hal ini saya sedikit-sedikit mau nanya tentang perjalanan Padepokan Yuda Putra Buana. Boleh Pak Haji Sam memperkenalkan diri, bagaimana perjalanan Putra Buana, sejarahnya, sampai kita ini sebenarnya sudah banyak yang mendengar tentang Padepokan Yuda Putra Buana. Tapi sayang, artinya masih banyak yang belum mengetahui apa sih Putra Buana, sementara yang kita ketahui adalah Cimandenya. Silakan Pak Haji Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yum. Sejarah Padepokan Yuda Putra Buana didirikan. Awalnya saya pribadi di Cilincing ini jarang sekali yang namanya silat tradisi. Ya, kalau buat fighter mungkin itu banyak, tapi tradisi jarang sekali. Makanya saya melihat warga di Cilincing ini bisa apa enggak sih yang namanya mengembangkan tradisi. Ya alhamdulillah sampai saat ini kami dibantu oleh orang-orang tua, para sepuh, mini sepuh, sampai sekarang ini masih berdiri dan berjalan. Kalau dilihat dari latar belakang sejarahnya, berdiri dari tahun 2014, tepatnya tanggal 4 Februari. Nah, itu saya dirikan dan saya nggak banyak juga sih pada waktu itu. Hanya beberapa orang, tapi pada dasarnya hati kita emang niat benar-benar tulus mendirikan padepokan ini. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan, yaitu ada beberapa kejuaraan yang kami hasilkan, seperti anak-anak sekarang ini dapat juara, dan pengembangan juga ada di beberapa daerah. Kita buat padepokan juga. Oh begitu ya Pak Haji. Boleh saya tanya sedikit Pak Haji? Kami melihat perkembangan yang ada khususnya ini di wilayah Jakarta Utara, ada beberapa padepokan. Dalam hal ini ya kami tidak perlu menyebutkan. Kenapa demikian? Kami tertuju kepada Yuda Putra Buana, karena kami melihat perjalanan Yuda Putra Buana ini sudah sangat signifikan, bahkan di tingkat-tingkat nasional, semacam pendekar dunia di Bandung diadakan, Botani Square dan sebagainya. Inilah kenapa sampai jatuh pilihan kami dari tim untuk menanyakan kepada Yuda Putra Buana. Pada event di Bandung, masyarakat pendekar, pencaksilat pendekar, MASPI itu kami ikut andil di situ, yang diikuti oleh beberapa negara. Maka disebut itu MASPI internasional, dan kami jadi peserta di situ. Buat anak-anak kami ke depannya, mudah-mudahan mereka jadi pencetus dan generasi penerus. Jangan sampai silat tradisi ini punah di negeri sendiri. Gitu. Harapan Pak Haji Sam sebagai pemimpin di Yuda Buana ini, di Yuda Putra Buana ini yang kami maksud, apa harapannya kepada pemerintah dalam hal seni budaya? Di pemerintahan itu sudah ada bagian-bagiannya. Apakah tidak tersentuh sama sekali Pak Haji Sam ini, semacam mohon maaf dana pembinaan dan sebagainya? Karena sangat disayangkan, sementara seni budaya adalah masuk dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk melestarikan. Sementara ini kami lihat, kami dengar, dan kami rasakan, mohon maaf Pak Haji, kayaknya nih Yuda Putra Buana belum tersentuh sama sekali oleh pemerintahan. Apa harapan Pak Haji ke depan supaya pengembangan Yuda Putra Buana dan padepokan-padepokan yang ada ini berkembang dan bisa melestarikan? Kami pemerintah ya bisa membantu padepokan kecil seperti kami ini untuk mengangkat lagi tradisi, karena dengan tradisi ini yang pernah diakui oleh UNESCO sebagai silat berbenda, istilahnya harus lebih maju lagi di Indonesia. Begitu. Pak Haji Sam untuk wawancaranya, insya Allah kami juga berharap
dalam hal ini pemerintahan bisa memperhatikan lagi padepokan-padepokan kecil ini supaya berkembang dan menjadi konsisten di negerinya sendiri. Terima kasih Pak Jisam. Untuk selanjutnya ya kami akan menanyakan kepada guru besar Abangkus tentang dasar-dasar atau sejarah Cimande. Kalau boleh saya tahu bagaimana perkembangan Cimande ini yang saya dengar dari tahun ke tahun, dari pendirinya almarhum Abah Her sampai sekarang ini masih. Saya akan jawab. Dari segi pandangan aliran Cimande itu memang jelas ya hidupnya, dan lagi saya akan ceritakan sedikit simpel tapi bermakna dan menurut aliran, tidak akan menceritakan yang lain-lain karena pertanyaannya mengenai aliran Cimande. Aliran Cimande itu ada 3 aliran ya. Satu alirannya itu adalah Cimande, yang pertama 2 Sera, 3 Sabanda, itu semua dilibat dalam aliran Cimande. Tentang sejarah Cimande itu adalah memang jelas, orang kebanyakan tahunya Cimande. Cimande itu nama kampung, kalau alirannya artinya itu Cimande cai anu alus, air yang bagus ya. Orang mengatakan bla bla yang lain-lain, tapi nyatanya hanya air yang bagus. Di dalam aliran Cimande itu yang bermakna itu adalah jurus kelidan ya. Tradisi adalah berebut seeng, tradisinya sama ibing selancar ya. Kalau namanya jurusnya itu adalah kelidan. Jurus kelidan itu ada 33 jurus, main pedang sama ibing selancar. Dan lagi tidak banyak alirannya, cuman baku ya. Kategorinya masuk aliran Cimande adalah ada 3 materi. Satu materi yang harus dipegang oleh siswa-siswi itu ada 3 kategori, yaitu satu yang harus dipegang ucap pola lampah ya. Ucap pola lampah itu adalah kategori pegangan diri pribadi. Ucap itu adalah tutur bahasa dengan yang baik. Kedua, pola itu adalah contoh. Pola itu adalah contoh yang baik. Ketiga adalah akhlak ya. Di dalam aliran Cimande itu yang harus dipegang adalah itu. Baiklah sahabat Indonesia, pencinta seni budaya, kita sudah wawancara dengan Ketua Pimpinan Padepokan Yuda Putra Buana dan salah satu guru besarnya adalah Abangkus. Terima kasih atas wawancaranya, dan besar harapan kami juga kepada pemerintah untuk memperhatikan, melestarikan, membina seni-seni budaya yang ada di Indonesia, khususnya seni budaya dari Cimande dan pada umumnya seni-seni budaya yang ada di tanah air Indonesia. Alhamdulillah, kami berharap semua kepada rekan-rekan dan kawan-kawan saudara-saudara setanah air. Mari lestarikan seni budaya kita masing-masing untuk kemajuan masa depan anak cucu kita. Terima kasih. Salam TTKDH Cimande. Kami perguruan pencak silat Yuda Putra Buana. Jaya, jaya, jaya. Thank you.